Ya, jadi diskusi kita siang ini ya, Bapak Ibu udah baca bukunya Peter Enns, terus juga udah melihat ya selama satu ya, setengah semester kurang ya ini ya berbagai bacaan interaksi antara sains dan agama, dan terutama hal-hal yang sangat kontroversi itu terkait evolusi, tapi bukan satu-satunya yang kontroversi kayak Big Bang Theory dan lain sebagainya juga sering eh, diucapkan dan memberikan apa semacam bayangan yang buruk buat orang-orang beragama, karena eh, kalangan yang lebih punya tendensi ateisme sering memakai istilah-istilah itu untuk menegasikan agama begitu ya. Nah, Francis Collins di dalam bacaan Bapak Ibu itu mencoba memperinci posisi-posisi yang possible itu dari dia titik perspektifnya sebagai seorang ilmuwan ya. Dia ahli genetika ya, biologi molekuler, dan termasuk tokoh yang sangat penting di dalam Human Genome Project begitu ya. Di dalam pandemi ini juga dia sering juga ya berkomentar, karena tokoh penting juga di dalam mengambil policy di pemerintahan ya, bersama Anthony Fauci itu yang dari CDC ya, Central for Disease itu di Amerika. Jadi dia tokoh penting, ilmuwan, masih hidup, dan teman-teman saya kalau yang punya gelar doktor di mikro di biologi molekuler selalu tahu namanya ya, dan bilang ya kalau posisi yang bisa diambil oleh orang Kristen, kamu baca aja buku Francis Collins gitu ya. Kalau saya tanya posisinya, misalnya ya, teman saya waktu saya studi di Amerika gitu ya, tanpa berusaha menyebutkan ya, kamu baca aja gitu ya, karena dia tahu juga kali ya hal-hal itu tuh kontroversial begitu ya. Even Bapak Ibu waktu baca Francis Collins saja masih merasa mungkin di beberapa bagian terganggu ya. Secara ringkas bukunya menyajikan beberapa posisi ya, creationism, dan secara lebih khusus itu young earth creationism. Terus juga ada posisi intelligent design ya. Lalu dia membahas problem-problemnya ya. Dia juga bercerita sedikit bahwa dia dulu itu dulu ateis ya, tapi terus menjadi Kristen dan meyakini ya iman Kristiani itu. Namun dia juga sebagai seorang saintis mendalami dan familiar ya dengan bukti-bukti sains, terutama yang muncul dari biologi molekuler ya, isu-isu genetika dan lain sebagainya. Dan posisi yang dia ajukan sebagai bisa mengharmoniskan ya antara iman dan modern science itu adalah theistic evolution ya. Nah, lalu Bapak Ibu di dalam berbagai texting itu mengomentari ya, misalnya ada yang bilang saya hampir diyakinkan begitu ya oleh Francis Collins gitu ya. Tapi bagaimana ya kalau manusia dan kera faktanya punya ancestor yang sama? Bagaimana dengan Alkitab gitu ya? Lalu juga ada yang mengomentari ya bahwa antara sains sama agama terjadi ya semacam pertentangan yang tampaknya tidak bisa diselesaikan begitu ya. Jadi nada-nadanya itu cenderung gundah ya. Terus juga mungkin agak nelangsa ya gitu ya, kayaknya nggak bisa ada jawaban gitu ya, makin baca makin susah gitu ya. Terus juga ada kesulitan mengambil posisi tertentu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, kelas ini bukan untuk supaya Bapak Ibu mengambil posisi tertentu ya, tetapi memang tujuan kelas ini menyajikan berbagai pandangan yang ada, sehingga Bapak Ibu tuh melihat berbagai alternatif yang bisa diambil ya. Jadi kalau melihatnya secara pesimis tuh seperti itu ya, tampaknya saya jadi nggak bisa punya posisi, saya jadi kesulitan ya berada di tengah-tengah pertarungan antara sains dan agama begitu ya. Tapi kalau kita melihatnya secara optimis ya, adalah tadinya Bapak Ibu sebelum baca itu semua dan masuk ke kuliah kita berpikir bahwa posisi itu cuma bisa ada satu ya, yang sah dan yang beriman dan yang seharusnya diambil kalau jadi Kristen. Dan dengan posisi itulah Bapak Ibu tuh benar Kristen yang sejati. Posisi yang lain semua bukan Kristen ya, dan bahkan bisa lebih buruk lagi ya daripada itu ya. Nah, jadi tiba-tiba sekarang di dalam kegundahan Bapak Ibu yang terjadi adalah ternyata opsinya banyak ya, sehingga saya gundah, sehingga saya tuh bingung gitu ya. Dan itu posisi yang lebih baik ya.
Karena berarti ya ada posisi yang creationism, ya ada kelompok Kristen yang percaya itu, walaupun punya banyak kesulitan saintifik ya, ada posisi theistic evolution walaupun nggak semua orang cita rasanya seperti itu ya, dan tidak serta-merta kalau kita ada pergumulan antara sains dan pembacaan Alkitab dan teologi, pilihannya adalah jadi ateis atau jadi Kristen. Tidak seperti itu. Spektrumnya tuh luas, kita tidak perlu dikotomi ya, dan kita bisa ambil waktu ya mencerna karena sains bergerak, interpretasi agama dan teologi bergerak juga. Ya, jadi ini malah bisa menolong kita ya menyikapi kritik dan dikotomi yang ada di luaran itu dengan lebih santai ya, dan bahwa kalaupun kita menunda posisi ataupun belajar lebih baik lagi, itu pun ada ya dasar-dasar rasional yang cukup baik dari sains maupun teologi untuk menolong kita. Mungkin itu dulu ya supaya Bapak Ibu tuh nggak terlalu resah sekali gitu. Saya ini ya baca texting Bapak Ibu, waduh ini apa karena udah mau UTS gitu ya jadi gitu resah atau lagi ada yang diputusin pacar gitu ya, resah sekali. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada komentar atau pertanyaan ya. Kira-kira ringkasan Francis Collins seperti itu sih. Ada komentar? Ya, apakah Bapak Ibu misalnya setuju ya terhadap analisisnya dia terhadap problematika? Dia tentu posisinya theistic evolutionis ya, karena itu yang dia ambil ya. Lalu terhadap posisi yang intelligent design misalnya, analisis dia adalah itu tuh sangat bernuansa God of the gaps ya, karena memang pola berpikirnya adalah ada kompleksitas yang nggak bisa dijelaskan sains, dan disitulah lokasinya karya Tuhan. Begitu ya. Jadi dari segi approach berpikir memang sangat kuat ya tendensinya ke arah God of the gaps ya. Lalu kalau yang creationism, terutama yang young earth creationism itu, maka harus bagaimana ya membaca misalnya fosil-fosil ya yang ada, yang kalau diukur waktunya itu mungkin jauh lebih besar daripada 6.000 tahun ya, bahkan jutaan miliaran tahun begitu ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat fenomena bintang-bintang ya, ada cahaya-cahaya yang dari bintang yang jaraknya adalah jutaan tahun cahaya, miliaran tahun cahaya ya. Jadi apakah misalnya kita harus beranggapan, kayaknya ada juga yang nulis di texting ya, bahwa oh ya Tuhan memang intervensi ya di dalam penampakan fosil-fosil itu ya. Atau biasanya sih yang diajukan yang creationism itu lebih ke arah seperti ini ya, argumennya lebih rasional adalah segala sesuatu itu diciptakan memang sudah ada penampakan umur gitu ya. Jadi katakanlah kalau alam semestanya diciptakan 6.000 tahun yang lalu ya, tapi bintangnya itu begitu diciptakan itu 6.000 tahun yang lalu umurnya udah jutaan miliaran tahun begitu ya, diciptakannya sebagai dewasa begitu ya. Fosil-fosil itu juga begitu ya. Itu penjelasan yang mungkin lebih rasional daripada bahwa oh Tuhan itu sengaja tempering fosil-fosil kita gitu ya supaya kelihatannya tahunnya tuh lebih tua gitu ya. Nah, bisa ya ada yang kreasionis yang berusaha berargumen yang seperti itu ya. Lalu juga mungkin mempertanyakan metodologi pengukuran tahun dan lain sebagainya ya, pengukuran jarak cahaya dan seterusnya begitu ya. Nah, tapi orang-orang yang terbiasa dengan sains ya, dan terutama berkecimpung di bidangnya langsung ya, seperti Francis Collins misalnya ya, terkait dengan biologi molekuler, mereka akan tahu juga ya bahwa saintis itu bukan tanpa limitasi, tapi bergerak dengan metodologi-metodologi yang bisa dipertahankan begitu ya, sehingga mereka tidak dengan mudah sih misalnya masuk ke dalam hipotesis-hipotesis yang semacam itu. Karena hipotesis semacam itu ada kesulitannya juga ya, bahwa apakah Tuhan itu kayak pemain sandiwara kosmik begitu ya. Oh, menciptakan seluruh dunia dan alam semesta ini hanya supaya kita tuh melihat penampakan yang tidak sebenarnya begitu. Begitu ya, sehingga kita tuh terkecoh dan merasa bahwa oh dunia ini diciptakannya 6.000 tahun yang lalu demi itu begitu misalnya. Itu satu gambaran juga yang menyulitkan kita kalau posisi kita mendorong ke arah pertanyaan yang semacam itu.
Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Suka Francis Collins atau cenderung enggak deh Francis Collins gitu. Gimana menurut Bapak Ibu? Ya, silakan kalau ada komentar. Ini kayaknya dipenuhi rasa bersalah semua karena nggak baca. Tapi tekstingnya baca kok, saya lihat. Pak. Oh iya, silakan Bu ini. Saya sih mikir waktu baca si Collins ini, intinya yang saya tangkap sih Tuhan tuh ya berintervensi juga di evolusi. Dari situ saya, oke. Tapi kayak timbul pertanyaan yang baru. Kalau Tuhan berintervensi, khususnya dalam manusia, jadi manusia yang sekarang, itu kayak how gimana caranya? Kalau dibilang di Alkitab manusia itu spesial dan terbentuknya tuh lewat teori evolusi, dan kalau dibaca-baca lagi ya sebenarnya evolusi mau ngomong tentang ya pada dirinya sendiri memang bisa berkembang kayak gitu. Terus apa yang spesial dari manusia? Kalau Tuhan emang berintervensi, ya gimana caranya orang ini bisa berkembang sendiri? Saya mikir gitu sih, Pak. Iya, jadi pertanyaan bagaimana sih sebenarnya intervensi Tuhan ya kalau evolusi itu benar dan evolusi juga di dalam karya Tuhan ya, lalu intervensinya kalau kita memikirkan penciptaan itu sebenarnya seperti apa ya? Terhadap pertanyaan itu ya, Bapak Ibu lihat baik Lennox maupun Dawkins ya Dawkins tentu ateis ya, tapi kalau dia mulai ditanya soal teori asal mula segala sesuatu, dia juga memilih untuk bilang nggak tahu. Jadi baik Dawkins, baik Lennox juga seperti itu. McGrath juga tidak mengklaim bahwa pasti segala sesuatu terjadinya seperti ini ya. Francis Collins sebagai seorang ilmuwan juga nggak akan mengklaim hal-hal yang dia tahu secara saintifik, dia nggak bisa klaim ya. Jadi pertanyaan itu memang semacam pertanyaan asal muasal yang bisa kesulitan dijawab bukan saja oleh orang-orang sains ya, tapi juga oleh orang teologi ya, bahwa tepatnya seperti apa sih begitu ya intervensi Tuhan gitu ya. Kita mewarisi kisah kejadian itu ya, tapi kisah kejadian menurut Peter Enns misalnya punya message-nya tertentu ya yang dibaca oleh orang Israel pada masa itu, memberikan tuntunan ya bagaimana mengikut Tuhan ya. Bukan terutama mungkin menjawab pertanyaan curiosity saintifik kita sebagai manusia modern ya. Itu yang diusulkan oleh Peter Enns ya. Nah, jadi pertanyaan itu tuh bisa kesulitan dijawab oleh semua orang ya. Nah, tapi yang terasa mengganggu juga sering ya, dan muncul dari nada pertanyaan itu tadi ya Bu Indi ya, bahwa kok manusia rasanya nggak spesial lagi ya. Itu juga muncul ya di berbagai texting itu ya, karena kalau ternyata manusia sama kera punya common ancestors gitu ya, berarti manusia apa spesialnya gitu ya. Dan katakanlah manusia memang muncul jadi spesies dengan moralitas dan akal budi dan kemungkinan untuk berelasi dengan Tuhannya, tapi ya sama aja kok terjadinya sama semua makhluk hidup yang lain lewat proses evolusi. Apa spesialnya gitu ya. Jadi kesannya ya kalau pertanyaannya seperti itu, maka yang mengganggu itu adalah semacam world view ya, bahwa tadinya manusia spesial sekarang jadi enggak ya, dengan pergeseran paradigma itu ya. Itu sebenarnya mirip juga yang terjadi di zaman Galileo ya. Kalau geosentris ya, bumi adalah pusat segala alam semesta dan alam semesta itu mengitari bumi, rasanya kita spesial kali ya. Dan Galileo ini pasti salah ya, karena kok gitu ya, kita nih bumi ini satu planet yang begitu dahsyat, ini sebenarnya cuma satu ya dari planet-planet lain mengelilingi matahari juga gitu ya. Jadi keberatan subjektif ya, perasaan spesial kita itu mungkin juga terganggu ya oleh kasus-kasus yang semacam Galileo ya. Tapi scientific evidences ya itu memaksa kita ya memang ratusan tahun ya terbukti juga untuk pergumulan itu ya, nggak bisa juga hari ini sampai besok terus mengambil posisi ya.
Dan juga lewat pergumulan saintifik juga ya, bagaimana sih pembuktian evidence-nya secara sains juga gitu ya, bukan cuma persoalan interpretasi teologi begitu ya. Nah, tapi perasaan spesial itu ya, jangan-jangan di situ ya letak over narsisismenya manusia mungkin ya. Misalnya ya, kalau saya ajukan gambaran yang lain ya, membaca Kejadian ya, misalnya ya, bahwa Tuhan itu ya concern-nya ya sebenarnya adalah untuk seluruh alam semesta. Ya, karena gambaran eskatologis yang disajikan ya dan dijanjikan adalah langit dan bumi yang baru, ya, Yerusalem yang baru begitu ya. Itu kan bukan cuma sekedar kamu manusia ya begitu ya, tapi seluruh alam semesta ini yang dicintai ya sebagai ciptaan Tuhan gitu, bukan cuma manusia. Dan itu juga terpantul ya dari kisah-kisah ancient Near East ya, yang tidak menempatkan manusia sebagai sesuatu yang semacam puncak dari segala hal yang ada di alam semesta ini ya. Ya mungkin yang puncak segala hal adalah Marduk begitu ya, kalau kasusnya Enuma Elis ya, yang mengalahkan Tiamat ya, sehingga titisan Marduk itu Raja Babel, nah itu dia puncak segala sesuatu, manusia itu hambanya gitu ya, hambanya Marduk begitu ya, karena manusia itu budaknya dewa-dewa ya yang diciptakan untuk menolong tugas-tugas dewa-dewa, mengatur benda-benda langit dan lain sebagainya begitu ya. Nah, jadi di dalam kisah-kisah yang beredar di Ancient Near East, tidak semua ya memposisikan manusia itu menjadi semacam superstar di dalam panggung alam semesta yang dahsyat ini begitu ya. Nah, kalau kita bacanya begitu ya, maka sebenarnya Alkitab ya memberikan sesuatu yang semacam gambaran yang sangat gracious ya terhadap manusia. Ya, bahkan kalau Kejadian itu mengkisahkan bahwa Tuhan itu very careful ya, menyiapkan segala sesuatu dulu ya, tumbuhan, hewan, makanan untuk manusia ya bisa hidup ya. Seolah-olah manusia ini yang ditunggu-tunggu segala sesuatu ya. Dan terutama mungkin manusia yang paling tinggi itu wanita ya, karena itulah klimaks dari penciptaan ya, kata Christine Hayes itu yang dari Yale gitu ya. Bukan laki-laki ya. Laki-laki itu cuma satu langkah sebelum klimaks begitu ya. Apa boleh buat, kata Christine Hayes ya, kisahnya seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya begitu kisah Kejadian itu setting the stage ya untuk manusia itu spesial, dan betul ya, kisah Kejadian itu menempatkan manusia itu sangat spesial begitu ya, sebagai gambar rupa Allah begitu ya. Maka sebenarnya itu satu semacam gestur anugerah juga dari Tuhan ya. Sebenarnya kita mungkin nggak layak ya mendapatkan kisah dan pemaknaan yang semacam itu ya, tetapi Tuhan memandang manusia begitu mulia ya, sampai disebut gambar rupa Allah ya, dan itu yang menjadi tradisi menolong kita memandang diri kita ya, karena kitalah ciptaan yang dicintai Tuhan ya. Tetapi bahwa Tuhan menurunkan hujan untuk semua ya, dan untuk alam ini ya, dan lihatlah bunga bakung di padang ya, bukankah dia tidak menenun tapi bajunya lebih indah daripada jubahnya Salomo begitu ya, bahwa Tuhan itu care-nya itu kepada seluruh alam semesta. Nah, begitu manusia itu merasa kitalah ya yang puncaknya segala sesuatu ya, terus membaca kitab Kejadian misalnya, berkuasalah ya atas alam ini begitu ya, terus kita abusive ya, memeras ya alam, seolah-olah alam itu nggak sakral, kan kita ya yang paling tinggi begitu ya, kita yang spesial begitu ya, kera ini kita bunuh saja begitu ya, apalagi kalau dia mengklaim yang bukan-bukan gitu misalnya. Nah, jadi itu sebenarnya ekses kali ya justru ya. Nah, tapi bisa ada pembacaan yang lain itu ya, bahwa ya sebenarnya Tuhan mengasihi seluruh alam semesta, tapi kita memang dikisahkannya sangat spesial begitu ya, karena cinta kasih Tuhan ya, bukan karena segala hal yang mungkin kita rasa kita tuh berhak ya untuk diakui seperti itu. Jadi membaca Kejadian bisa ada nuansa-nuansa sih. Dan memang yang muncul itu ya seringnya keluhan-keluhannya, kita jadi nggak spesial lagi manusia. Terus di dalam inspiration dan incarnation juga begitu ya. Berarti Alkitab nggak spesial lagi dong.
begitu ya, karena sama sama tulisan-tulisan di Ancient Near East ya, mirip ya. Marduk itu pakai angin ya, angin yang sangat kuat ya untuk membunuh Tiamat. Terus tiba-tiba di Kejadian ada ruah ya, anginnya Tuhan ya, melayang-layang ya di atas chaos begitu misalnya ya. Loh itu apa nggak mirip ya gitu ya. Lalu kitab Kejadian bercerita tentang penciptaan lewat 7 hari. Enuma Elis itu ditulis dalam 7 tablet gitu ya. Ya secara kasar ya, nggak presisi sekali begitu ya. Apa itu bukan motif-motif yang sama begitu ya? Berarti nggak spesial dong begitu ya. Kisah Kejadian itu ya. Terus apalagi kisah-kisah Amsal itu ya, itu juga ya ada padanan-padanannya ya, bahkan di dalam sayings ya, ungkapan-ungkapan dari Ancient Near East ya. Bahkan beberapa sangat mirip ya, cuma menggunakan kata yang berbeda begitu ya. Lalu seperti 10 hukum Taurat begitu ya, apa itu nggak ada kemiripan dengan Hammurabi gitu ya. Nah, Peter Enns itu memperinci segala hal itu ya. Lalu mendorong kita ya untuk berusaha membaca. Kalau gitu kita jangan melawankan ya temuan-temuan itu terus bilang oh itu mengancam ya, karena terus jadi Alkitab jadi nggak spesial. Jangan-jangan message-nya Alkitab itu baru kita bisa baca dengan lebih tajam ya kalau kita memang membandingkan dan menyandingkan ya seluruh kitab-kitab itu di dalam konteks zamannya. Nah, tiba-tiba mungkin bacaan kita jadi lebih jelas ya. Dibanding kita movement-nya selalu cuman pertanyaan modern itu yang kita berusaha susupkan ke dalam teks kuno Alkitab ya. Terus kita paksa Alkitab menjawab pertanyaan yang sama sekali berbeda ya daripada intensi penulisnya atau yang bisa dimengerti oleh pembaca aslinya begitu ya. Nah, tentu seperti yang Bu Vika komentari ya minggu lalu ya, itu tetap ada derajat kebebasan ya untuk aplikasi ya. Sehingga di situ juga begitu lompat ke aplikasi, katakanlah baca eksegesinya tepat ya. Tapi begitu kita mau lompat aplikasi ya, di situ juga perlu wisdom tersendiri ya, karena kan problem kita sama konteks yang berusaha dijawab oleh teks Alkitab itu berbeda. Ya. Lalu kalau Bapak Ibu lihat podcastnya Peter Enns itu ya yang saya forward ke grup WA ya, Peter Enns itu bilang ya bahwa Alkitab itu lebih messy ya daripada yang sering dibayangkan orang, karena kita pinginnya Alkitab itu satu suara. Ya, padahal Alkitab itu sering banyak suara ya. Ada suara-suara yang mendukung kerajaan misalnya ya, tapi ada suara-suara yang mempertanyakan kerajaan begitu ya. Misalnya kenapa ya Samuel itu marah ya ketika orang-orang Israel minta raja. Padahal begitu kita baca even dari zaman Abraham sudah dijanjikan ya akan jadi bangsa yang besar, kerajaan besar dan seterusnya begitu ya. Bukankah itu berarti tujuannya ya kerajaan Allah itu sendiri? Tapi ada nih suara-suara yang menentang kerajaan. Ada juga suara-suara yang merasa Salomo itu agak menindas begitu ya. Tapi ada suara-suara yang Salomo itu yang paling wise begitu ya, karena tidak ada yang lebih wise daripada Salomo begitu ya. Tapi Salomo itu istrinya banyak ya. Terus terseret menyembah yang lain begitu ya, lalu juga mengumpulkan kuda-kuda karena lebih percaya militer ya daripada bersandar kepada Tuhan gitu ya. Jadi mixed voices begitu ya di dalam Alkitab, dan terekam begitu saja ya di dalam wisdom kanonisasi yang orang Kristen meyakini itu juga dipimpin Tuhan. Ya, bahwa suara-suara itu yang berbeda-beda itu nggak yang satu dipakai untuk menindas yang lain, terus kita hapus saja bagian yang ini gitu ya, supaya kisah itu jadi lebih simpel ya, bahwa kerajaan baik yang anti kerajaan jahat. Nggak seperti itu kisahnya ya, melainkan suara-suara itu dipadukan begitu saja ya. Dan bahkan kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian ya, habis rangkaian kisah penciptaan yang pertama ada rangkaian kisah penciptaan yang kedua lagi ya. Dan itu hipotesisnya bahwa memang secara oral tradition ada ya berbagai versi kisah penciptaan yang diwarisi secara verbal, kisah-kisah itu ya. Lalu begitu terjadi editorial ya, kanonisasi ya. Nah, itu karena diyakini itu inspirasi yang dituntun oleh Roh Kudus ya, disandingkan begitu saja itu tanpa kadang-kadang dirapikan ya. Karena kalau kita setrika kisahnya nanti ada suara yang bisa mungkin hilang ya. Which is editor-editor Alkitab itu ya yang mengumpulkan jadi kanon itu memilih akhirnya seperti itu ya, sehingga Alkitab itu cenderung messy
ya at least lebih messy dari kebanyakan teologi kita. Karena teologi kita bisa jadi oversimplified. Ya, terus kalau kita baca Alkitab lekat-lekat, kita terus mulai bingung. Ya, karena ternyata Alkitab tidak berfungsi seperti yang kita expect. Ya, karena kita inginnya Alkitab itu adalah mendukung, mengkonfirmasi teologi kita. Nah, kalau teologi kita oversimplified, yang kita lakukan waktu baca Alkitab adalah kita tutup mata ya terhadap bagian suara tertentu, terus kita konfirmasi aja suara-suara yang cocok dengan teologi kita, sisanya kita abaikan ya, simply karena sering kita nggak paham gitu ya. Tapi kalau kita berusaha baik-baik eksegese ya, terus sabar ya, terus baca, walaupun saya nggak ngerti nih maksudnya apa, coba aja dulu pikir ya, jangan cepet-cepet buang ya hal-hal kita nggak paham itu gitu ya, kita baca aja terus gitu ya. Dan kadang-kadang kita galau, kadang-kadang kita harus mengakui kita tetap nggak paham walaupun udah berusaha sekeras-kerasnya gitu ya. Nah, mungkin fungsi Alkitab seperti itu justru ya, yang dengan demikian bisa menuntun ya Israel dan kita sekarang orang Kristen ya melewati sejarah yang berliku-liku itu ya, karena setiap voices itu ada di situ ya dengan seluruh kekayaannya ya, suara-suara itu, sehingga selalu bisa digali untuk menghasilkan jawaban terhadap tantangan zaman kita. Bayangin kalau suara itu cuma homogen ya, satu aja gitu ya. Terus kalau ternyata zaman itu lewat ya, ya udah kita buang bukunya, habis kok gitu misalnya ya. Tapi Tuhan menyediakan wisdom yang seperti itu ya, yang kita warisi dalam kanon Alkitab itu ya. Terlalu kompleks untuk kita rengkuh seringkalinya, dan supaya meredakan keresahan kita, kadang-kadang kita reduksi ya ke dalam bentuk-bentuk yang kita tuh lebih nyaman ya untuk kita handle gitu. Karena kalau enggak nanti kita terpaksa mengakui banyak hal yang kita nggak paham ya. Itu kayak api yang bergerak-gerak ya, kayak the burning bush itu yang Musa lihat langsung jadi takut begitu ya. Ini Allah semacam apa yang saya sembah begitu ya. Nah, membaca Alkitab mungkin experience-nya bisa seperti itu ya. Tinggal seberapa tahan ya kita terhadap keresahan-keresahan itu ya, apakah kita bertahan dalam firman itu ya, atau kita pilih solusi-solusi yang mungkin lebih simpel ya. Dan ya kadang-kadang untuk semacam kedewasaan iman tertentu ya nggak apa-apa juga ya, karena solusi yang lebih simpel itu yang bisa ditangkap ya. Kalau menurut Fowler nanti ada struktur jiwa tertentu yang mungkin memang nggak bisa nangkep ya sesuatu yang terlampau misterius dan terlampau kompleks itu gitu. Ya, gimana? Silakan kalau ada komentar atau ini ya, pertanyaan. Apakah keresahan-keresahannya terjawab atau malah makin resah? Pak, mau nanya boleh, Pak? Iya, Pak. Kan kalau baca ENS itu kan dia mengaitkan dengan penemuan-penemuan sejarah gitu, Pak. Nah, apakah mungkin ya, maksudnya kan misalnya kayak kejadian itu dibaca dengan Enuma Elis gitu. Nah, apakah mungkin nanti kalau misalnya ada penemuan sejarah yang bisa menemukan in between dari kejadian sama Enuma Elis gitu. Jadi kayak puzzle lain gitu yang menemukan. Apakah nanti bisa mengubah meaningnya juga gitu, Pak? Jadi jadi maksud pertanyaanku tuh apakah historical itu sifatnya spektrum gitu. Jadi sebenarnya ada puzzle-puzzle yang belum ditemukan, mungkin akan ditemukan, dan juga apakah implikasinya makna teks itu juga jadinya spektrum juga gitu, Pak? Iya, rasanya sih Peter S. akan cukup mudah ya menyetujui hal itu ya, bahwa kita itu baca itu nggak hitam putih ya, melainkan warna-warni begitu ya, spektrum ya, itu kan istilah frekuensi yang berwarna-warni ya. Karena memang kan temuan kayak Dead Sea Scroll itu ya mungkin tahun 18-an ya. Tapi sebelum itu kita nggak punya pergulatan itu ya, begitu ditemukan tiba-tiba kita harus membaca ulang ya. Apakah pembacaan itu sama sekali berbeda ya dari bacaan-bacaan sebelumnya? Ya mungkin enggak juga. Ya ada bagian core dari kisah itu yang tetap diwarisi dan sama ya. Tetapi kita jadi punya kemungkinan membaca yang lain. Begitu ya. Dan itu pembacaan itu juga bisa valid begitu ya. Tentu tidak semua pembacaan artinya betul
karena tetap saja ada pembacaan yang lebih baik daripada pembacaan yang lain yang kita anggap lebih buruk begitu ya, tapi nggak hitam putih ya, melainkan satu spektrum gitu ya. Nah, kalau kenyataannya hermeneutik itu seperti itu ya, maka yang kita perlu lakukan ya adalah ya kita perlu gracious ya dengan orang yang pemaknaannya beda ya. Karena kan ini persoalan spektrum ya. Jadi Bapak Ibu jangan ya misalnya ya katakanlah ada dosen teologi yang satu pahamnya ini, satu pahamnya itu ya. Terus memandang rendah ya dosen teologi yang satu dibanding yang lain gitu misalnya ya. Karena opininya beda gitu misalnya. Perbedaan opini itu biasa kok. Ya karena kan kita memang spektrum ya di dalam berteologi ya dan membaca Alkitab gitu ya. Nah, dan sehingga kita bisa punya ini ya ruangan yang cukup besar ya untuk bilang bahwa ini nggak apa-apa kita ada perbedaan ya. Dan kita bisa ya meyakini bahwa pihak yang lain itu yang membaca Alkitab secara berbeda, dia juga kok berdoa dengan sungguh-sungguh kok ya, berusaha juga melakukan eksegese itu baik-baik kok ya. Tapi bahwa memang orang bisa dituntun kepada pemahaman yang berbeda begitu ya, karena karya Roh Kudus juga tidak menyeragamkan kita ya kan. Bahkan itu juga terpantul dari tulisan Alkitab sendiri ya, nggak semua lalu genrenya sama atau gaya tulisnya semua kayak Paulus gitu ya. Nanti Bapak Ibu tersiksa ya, nggak ada Mazmur, nggak ada Amsal, nggak ada Kidung Agung ya. Bacanya surat Paulus melulu gitu ya, karena yang lain itu dianggap tidak sah gitu misalnya ya. Dan ada ya usaha-usaha di dalam sejarah yang berusaha menganulir itu ya, Marcion di abad kedua ya kan, berusaha menghapus seluruh PL dan pilih-pilih PB ya, kitab-kitab yang dia anggap sah begitu ya. Wah, itu kita tiba-tiba jadi jatuh miskin ya kalau kita cuma mewarisi satu bagian kitab suci tertentu ya. Nah, tentu kalau kita mewarisi semuanya, pembacaan kita jadi lebih challenging ya. Tetapi kita punya harta yang lengkap ya, tinggal kita seberapa kuat ya hermeneutik dan eksegese gitu. Jadi Peter Ensi akan setuju ya bahwa tafsir itu suatu spektrum. Pak mau ngelanjutin lagi Pak. Iya. Kalau kalau baca Peter Enns itu kan dia kelihatannya banyak berdasarkan historical criticism gitu Pak. Nah, yang aku penasaran itu gimana ya cara kita tuh untuk bisa melepaskan makna dari maksudnya ya makna sama konteks selalu terikat gitu. Cuma maksudnya kan kalau kita melihat yang bukti sejarah, kita bisa aplikasikan makna sejarah itu buat saat ini gitu kan Pak. Nah gimana kita bisa pisahkan itu, mengambil itu. Jadi kalau baca Peter Enns itu kan kelihatannya dia membacanya itu berdasarkan genre gitu ya. Ini genrenya sama, jadi ini bisa dilihat secara sama. Nah kira-kira gimana gitu Pak untuk bisa menyikapinya itu dengan lebih baik supaya kita nggak keliru juga gitu, nggak ya gitu deh pokoknya Pak. Kalau yang dimaksud keliru itu yang misalnya bentuk yang ditakutkan jadi keliru itu seperti apa Pak misalnya? Misalnya kayak kita melihat penemuan historical criticism itu sebagai ya misalnya kayak apa orang ahli Farisi takut terhadap Yesus itu karena faktor politis aja gitu, takut dengan kelompok Tuhan Yesus itu kan emang ada penelitian secara historisnya gitu Pak, tapi kan nggak hanya sebatas itu kan, nggak direduksi hanya kepada itu gitu. Nah takutnya kita bisa keliru gitu menyikapi penemuan-penemuan sejarah gitu Pak. Oh, oke. Iya ya, jadi kok baca kitab itu tafsirnya tafsir politis ya, tafsir budaya ya, tafsir ekonomi gitu ya. Nah, tafsir teologinya kok jadi nggak sendirian ya, melainkan terbelit ya dengan berbagai tafsir yang lain ya. Pasti kalau demikian maka tendensinya liberal ini gitu ya. Mungkin itu kali ya yang ditakutkan. Nah, sebenarnya di dalam era sekarang ya, zaman liberal itu ya, liberal itu sebenarnya semacam fenomena modernitas ya. Jadi polarisasinya ya atau pengkutupannya adalah yang ortodoks dan yang non ortodoks itu yang liberal gitu ya. Dan yang liberal itu persenjataannya semua adalah biblical criticism, text criticism dan seterusnya begitu ya. Nah, tapi kita kan sekarang sebenarnya moving ya ke era yang postmo ya, dan
kita itu juga menyadari ya bahwa nggak ada ya sebenarnya siapa yang mengklaim objektivitas sempurna ya misalnya ya, atau netralitas sempurna itu nggak ada. Semua orang punya agenda, semua orang datang dengan posisi tertentu ya, latar belakang tertentu, asumsi tertentu begitu ya. Jadi semacam maksimnya dari modernitas yang berusaha menyapu segala sesuatu menjadi sesuatu yang objektif, netral, universal, berlaku untuk semua begitu ya. Itu tuh mungkin sesuatu yang agak ilusif begitu ya. Nah, terus lantas gimana ya? Lantas ya memang approach post liberal itu ya itu juga nggak cuma satu rasa ya, ada berbagai rasa ya. Tapi misalnya teman-teman yang dari Yale gitu ya, misalnya muncul, ya kalau gitu kita baca teksnya aja baik-baik ya, kita kembalikan ke Alkitab, memang kita baca kontekstual, dan kita pakai ya seluruh peralatan historical criticism kita itu untuk baca teks Alkitab ya, dengan keyakinan bahwa Alkitab itu di dalam konteksnya tidak terlepas dari faktor ekonomi, tidak terlepas dari faktor politik, ya, tidak terlepas dari faktor budaya. Namun memang penulisnya punya klaim teologis, ya, dan itu juga pesan yang berusaha dibaca, tapi tidak terlepas di dalam vakum objektif netral dari semua pergulatan itu tadi yang ada di dalam konteksnya. Ya, jadi kadang-kadang orang yang post liberal ya, termasuk Peter Enns, karena Peter Enns tuh kuliahnya di Harvard ya, di dalam era yang udah post liberal itu ya, itu terkesannya kalau orang yang nggak paham ya dan yang masih hidup di dalam pertikaian dan polarisasi zaman modern ya akan melihat, oh ini kan pasti orang liberal, lihat aja bunyinya kayak gitu ya, baca Alkitabnya itu merendahkan ya, karena Alkitab itu disandingkan ya dengan kitab-kitab yang lain sederajat begitu ya, nggak punya posisi yang lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi posisi orang post liberal itu lebih complicated ya daripada polarisasi sederhana antara yang ortodoks dan liberal pada saat zaman modern begitu ya. Karena kalau ditanya Peter Enns, dia akan mengkonfirmasi, dia mempercayai kok tuntunan Roh Kudus, baik dalam hal inspirasi maupun dalam hal hermeneutik ya, zaman sekarang ya, gereja berusaha membaca dan menafsir Alkitab tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Itu dia akan mengakui dengan cepat ya. Tetapi membacanya itu jangan seolah-olah Alkitab itu di dalam vakum begitu ya. Dan bagaimana cara membaca yang lebih kontekstual, pakai seluruh peralatan textual criticism itu ya. Perkara peralatan-peralatan itu punya batas ya, punya limitasi. Dan misalnya kalau debat soal historical ya, yang mana lebih historical, yang mana yang enggak, itu banyak kriteria, banyak perdebatan dan lain sebagainya, itu pasti sama seperti semua ilmu yang lain itu pasti. Tapi nggak ada ilmu haram yang kita nggak boleh pakai ya, yang tidak bisa menolong kita untuk interpretasi. Semua ilmu tuh halal ya dan boleh kita pakai gitu. Nah, tinggal gimana cara pakainya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Tapi mungkin juga enggak sih. Boleh aja terus resah dan nanya lagi. Apa cukup menjawab? Iya Pak. Cuma jadinya ini ya, apa ada isu apa ya, subjektif gitu kali. Jadi kalau kita berusaha untuk mentafsir sesuatu dengan seluruh perlengkapan yang tadi Pak Ilham bilang, kadang-kadang kita bisa pilih-pilih juga ya, yang mana kita mau pakai supaya maknanya seperti ini gitu, yang mana kita mau pakai supaya maknanya yang lain gitu. Apa kira-kira ada kayak gitu ya Pak? Nah, terhadap pertanyaan itu ya jawabannya adalah kita sudah selalu subjektif dan tetap harus memilih dan tetap akan subjektif. Tapi di dalam era modern kita hidup dalam ilusi objektivitas itu yang kita rasa di dalam idealisme yang kita harus capai, dan bahwa pengetahuan itu yang sah itu hanya seperti itu ya, yang objektif dan netral. Nah, tapi subjektif kita tuh bukan subjektivisme yang terisolasi, yang melainkan kita tuh ada intersubjectivity. Ya, kita berinteraksi dengan church fathers ya. Kita berinteraksi dengan kitab-kitab lain ya, yang berinteraksi juga dengan Alkitab gitu ya. Kita berinteraksi dengan komunitas kita ya. Komunitas kita membaca teks yang sama seperti apa sih ya. Makanya kita melakukan texting itu ya sebagai satu komunitas juga ya, supaya kita tuh walaupun subjektif, kita tuh nggak terisolasi, ya kita tetap ada intersubjectivity itu. Ya, ada
Oh ini Bu Vika nih ya, komentar di chat room ya. Jadi hermeneutik nih, bukan apologetik. Nah, memang benar demikian ya, karena tidak ada yang bisa terlepas dari hermeneutik. Kuliahnya apa aja sebenarnya kita melakukan hermeneutik nih. Cuman ada kuliah yang khusus namanya hermeneutik. Ada kuliah-kuliah yang lain yang pakai nama-nama lain, tapi kita melakukan tafsir juga sebenarnya ya. Karena kalau kita nggak tafsir, kita nggak punya ya histori, nggak punya bayangan, narasi, nggak punya apa-apa kita. Kita cuma punya titik data dan fakta mungkin. Ya, tapi kita nggak punya visinya itu ya sebenarnya seperti apa. Begitu kita mau menggambar, kita melakukan interpretasi sebenarnya. Ya, ada pertanyaan, komentar lagi, silakan. Jadi kalau sains sama agama, kira-kira Bapak Ibu kalau ketemu ada yang ngotot-ngotot di teman-teman di luar, yang ngotot pegang agama untuk memukul sains atau pegang sains untuk memukul agama, kira-kira Bapak Ibu akan berusaha berespon seperti apa? Ada usulan? Kasih teksnya Megrat kali, Pak. Kasih teks Megrat. Kasihnya gimana, Pak? Itu teks kan ribet ya. Ya, tetap ada beberapa pilihan ya. Bapak Ibu bisa pilih go with the flow ya, misalnya ya. Oh, dia lagi apa mengisahkan limitasinya sains. Sains kan cuman begini begitu ya, prosesnya falsifikasi dan lain sebagainya. Oh, kita bisa menyetujui ya. Terutama saintis-saintis akan dengan cepat kali menyetujui hal itu ya. Terus kalau dia misalnya lagi apa jelek-jelekin agama, dasar agama itu ya, bikin orang jadi fundamentalis, ya kita bisa juga go with the flow ya. Kita bilang kita juga nggak suka fundamentalis. Ya memang kita harus lawan itu ya fundamentalis begitu ya, karena mereka blind faith begitu ya, nggak mikir dong gitu ya misalnya. Jadi kita bisa ya go with the flow gitu ya. Terus ini ada Pak Randy bilang ambil jalan ninjanya Paulus. Maksudnya ninja itu gimana kalau Paulus? Enggak Pak, biasa kita tuh ada istilah kalau di anak yang suka nonton film terbaru gitu tuh jalan ninja gitu, jalan hidup gitu. Nah maksudnya ambil jalan hidupnya Paulus kan. Ketika ada yang percaya Taurat jadi percaya Taurat, ketika ada yang nggak percaya Taurat seolah-olah menjadi tidak percaya Taurat. Ya kayak yang barusan Pak Ihan bilang kan jalan ninja Paulus. Oh oke, jalan ninja Paulus tuh maksudnya seperti itu ya. Kepada orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, kepada orang Yunani aku seperti orang Yunani ya. Kepada yang punya hukum, aku seperti hidup di dalam hukum, walaupun aku tidak berada di dalam hukum, gitu ya. Ngomongnya itu jelimet banget ya, Paulus di bagiannya itu ya. Itu jalan ninja ya. Jadi ninja itu bisa jelimet gitu ya. Nah, bisa ya go with the flow dan semacam itu ya. Atau pilihannya bisa juga kalau orang itu di satu kubu ya, terus challenge begitu ya. Memang di bagian itu kan Paulus bilang bahwa dia cenderung go with the flow. Tujuannya adalah purpose-nya dia bilang supaya sebanyak mungkin orang bisa datang pada Kristus ya. Jadi dia melatih dirinya sedemikian rupa gitu ya kata-kata Paulus ya. Tetapi pada kenyataannya di kitab-kitabnya dia bertengkar dengan banyak pihak ya. Ketika orang-orang di Galatia itu yang kelompok yang satu itu memaksa yang lain untuk disunat, dia challenge habis-habisan, dia challenge dengan kisah Abraham, dia challenge dengan kisah Sarah dan Hagar begitu ya. Dia challenge dengan banyak prinsip-prinsip dari PL gitu ya, dan menggambarkan satu realitas yang berbeda di dalam Kristus gitu ya. Nah, itu bisa juga. Ya, jadi kapan mainin go with the flow, kapan men-challenge begitu ya. Itu Paulus main semuanya tuh ya demi supaya orang melihat ya visi Yerusalem yang baru itu ya, visi langit dan bumi yang baru yang akan datang. Ya, jadi memang agak complicated ya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu yang udah ikut studi PB2A dan PB2B terus melihat pergerakan surat-surat Paulus, pernah juga ya merasakan bahwa ini Paulus juga sebenarnya mungkin ada pertumbuhan ya di dalam proses dia menulis surat itu dan dalam pelayanannya yang bertahun-tahun itu begitu ya. Dia juga nggak statis ya. Dan mungkin harapannya kita kalau bergulatnya cukup keras seperti Paulus, jangan-jangan kita ada pertumbuhan juga sih.
Ini wah udah mau habis nih waktu kita tahu-tahu cuma ngobrol gini aja. Ada pertanyaan lagi yang bisa direspons atau komentar atau respons terhadap pertanyaan-pertanyaan dari texting boleh juga. Pak Randy nyalain mic tapi nggak ngomong, belum kali. Pak Randy ada komentar, pertanyaan? Oh, nggak ada. Iya. Kalau nggak ada lagi, kita bisa siap-siap buat debat ya. Ruang debatnya udah tersedia sih. Dan biasanya debat-debat kita makin lama makin seru ya. Dan ini adalah minggu penutupan kita ya soal tema sains dan iman begitu ya. Mulai minggu depan kita baca textual criticism dari ini ya, dari Bart Ehrman ya. Dan kitabnya itu saya ambil yang berbahasa Indonesia ya, cuplikannya. Mudah-mudahan mempermudah Bapak Ibu di dalam membaca ya. Tapi Ehrman juga banyak sekali ya debat-debatnya atau speech-speechnya dia di YouTube sangat mudah ditemukan ya. Tapi bukunya dia banyak ya, kita baca buku yang tentang tekstual varian itu ya. Dan Bapak Ibu kan udah mulai berkenalan dengan Peter Enns ya, satu pandangan yang di banyak kelompok dianggap tidak terlalu tradisional. Nah sekarang kita merangsek masuk lagi ya lebih dalam ke dalam problematika kerumitan biblika ya, dengan didampingi oleh Bart Ehrman gitu. Jadi itu beberapa minggu ke depan nanti soal biblical criticism mungkin isu-isu pemikiran dan diskusi kita. Bagian sains dan iman malam ini nih di dalam perdebatan Bapak Ibu bisa curahkan ya isi hati Bapak Ibu untuk yang terakhir kalinya sebelum berpisah dengan topik yang itu. Lalu analisisnya buat grup yang jadi analis minggu depan waktu kita ketemu lagi kita akan dengarkan pendapatnya siapa yang menang ya. Pertanyaan, komentar lain? Tes suara saya masuk Pak? Tadi keputus ternyata. Oh iya memang paling mau nanya ya. Iya. Oke, paling mau ini sih membagikan, karena kan lagi saya juga nulis tesis yang sebetulnya agak mempelajari kanon, proses-proses kanon dan penulisan Alkitab gitu. Dan sebenarnya kelas ini jadi menolong saya juga sih dengan baca banyak Peter Enns yang sebenarnya menolong tesis saya juga gitu. Dan salah satu bacaan saya juga itu mengatakan bahwa sebetulnya tradisi kanon yang sebenarnya kan kanon kita sekarang anggapnya cuma sekedar pengumpulan buku gitu, tapi kan kanon pada dasarnya artinya itu kan tolak penggaris pengukur lah, alat ukur gitu. Dan kata Sanders itu mute lagi Pak Randy. Tes halo ya. Nah itu saya bagikan di chat. Itu tuh sebetulnya kanon itu fungsi utamanya itu untuk menjawab dua pertanyaan, siapa identitas diri mereka dan apa yang seharusnya mereka lakukan gitu. Dan baca-bacaan itu diulang-ulang terus di dalam komunitas mereka untuk menjawab dua pertanyaan itu gitu. What are we? Who are we and what are we to do gitu. Sehingga ketika mau apapun bacaannya, situasinya, dan dalam konteks tadi kita membaca ternyata kejadian itu ada konteks Enuma Elis kepada Marduk yang Raja Babel punya agenda itu, sehingga ketika kita tahu, ketika orang-orang di pembuangan membaca kejadian itu, mereka tahu identitas siapa, kita adalah ciptaan gambar Allah gitu, sehingga kita bukanlah diciptakan untuk menjadi budak gitu, tetapi kita adalah umat Allah gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dijawab melalui kanon itu gitu, satu tolak ukur yang digunakan para komunitas umat Allah untuk mengingatkan siapa kita dan apa yang seharusnya kita lakukan gitu sebagai komunitas umat Allah gitu. Sehingga kalau baca apapun sebenarnya mungkin jangan terjebak kepada fenomenanya lagi, tetapi kita kembali mengingat bahwa mereka tuh Alkitab yang mereka punya itu untuk menjawab identitas mereka itu sih gitu kali. Iya, jadi memang ada pergulatan yang real ya waktu di pembuangan di Babel yang menuntut jawaban ya, dan apa yang diwarisi di dalam kitab kanon itu adalah sesuatu respons ilahi ya yang di dalam sejarah itu menuntun ya Israel, sehingga begitu mereka kembali dari pembuangan mereka tahu ya kemana mereka harus melangkah,
karena histori dan tradisi itu yang mereka warisi begitu ya, dan bahkan juga menjaga mereka di dalam pembuangan ya, supaya bisa menjaga hati mereka ya, terus mengharapkan ya Mesias yang Tuhan akan sediakan ya, dan kapan ya kerajaan Daud itu akan dipulihkan ya. Itu kan harapan mereka ya dari kitab-kitab yang mereka warisi itu ya. Nah, kita sekarang sebenarnya di dunia modern juga hidup ya dengan semacam narasi yang menjadi penuntun ya, dan menolong kita juga untuk bersikap ya. Ya misalnya di Indonesia ya, kita punya narasi Pancasila gitu ya. Terus kita taunya dari mana ya, kalau di sekolahan diajarinya bahwa oh itu adalah memang sifat-sifat yang sudah dari dulunya ya ada di dalam komunitas rakyat Indonesia. Memang dikristalisasinya oleh Soekarno begitu ya. Lalu tapi Soekarno itu bukan menciptakan hal yang baru, melainkan mengobservasi dan merumuskan hal-hal yang memang udah ada ya di dalam masyarakat kita ya, misalnya bahwa oh kita tuh masyarakat yang gotong royong ya, kita itu masyarakat yang percaya kepada Tuhan begitu ya, kita masyarakat yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat gitu ya. Nah, apa benar ya sebelumnya kita masyarakat yang seperti itu? Ya, itu kan bisa diperdebatkan ya. Majapahit perang melawan Demak, Demak perang melawan Banten ya. Semua kerajaan mencoba berdiri sendiri-sendiri ya kan, yang ada divide et impera ya, berjalan dengan sangat mudah begitu ya. Siapa bilang kita itu bangsa yang harmonis, yang gotong royong, yang ini. Tapi narasi itu ya, itu menolong kita. Ya, sehingga begitu kita zaman sekarang ngomong kita itu Pancasilais begitu ya, kita itu dengan cepat punya gambaran tertentu bahwa masyarakat yang ideal itu seperti apa, begitu ya, masyarakat yang harmonis, yang berbeda-beda tetapi bisa satu juga, begitu ya. Nah itu bayangan-bayangan itu tercakup ya, dan itu menuntun paling tidak kita jadi punya gambaran idealnya. Kalaupun kita berantem sekarang secara politik, secara sosial di medsos dan lain sebagainya, tapi kita punya jiwa tertentu nih yang sebagai orang Indonesia sebenarnya. Katanya ramah, gotong royong, musyawarah mufakat, punya keimanan yang kuat gitu ya. Nah, coba dong kita hidupi ya jiwa yang Pancasilais itu. Nah, jadi kita sekarang ya juga hidup dengan narasi-narasi tertentu, bukannya enggak. Dan kita nggak pernah ya terlepas dari narasi yang menjawab who we are, why we are here ya, dan where are we going to ya. Itu tetap sama ya. Dan buat orang Kristen, Alkitab itu yang selalu berfungsinya tetap seperti itu. Tapi kalau kita kurang puas, terus diterpa hawa sains modern, kita paksa Alkitab kita untuk jawab pertanyaan-pertanyaan sains modern gitu ya, which is jadi agak menyimpang dari purpose-nya gitu. Jadi memang itu sih pergulatan kita. Thank you Pak Randy yang udah mengangkat lagi ya. Setahu saya Pak Randy skripsinya bukannya tentang ibadah Pak? Betul Pak, storytelling worship. Oh, oke. Iya. Tapi jangan tiba-tiba skripsinya berubah jadi hermeneutik ya Pak ya? Kan Bapak sendiri yang bilang nggak mungkin terlepas kan Pak? Iya. Cuma nanti harus meyakinkan semua dosen-dosen penguji waktu sidang ya. Jadi kalau kesannya nggak terlalu fokus menjawab pertanyaan tertentu, tesis klaim yang ditesis itu nanti bisa kesulitan tuh kalau ini ya, kan 100 halaman itu bukan ruangan yang sangat besar ya untuk menjawab seluruh pertanyaan di dunia gitu. Ya, mudah-mudahan lancar ya Pak Randy tesisnya. Ada komentar lagi, pertanyaan yang menggebu-gebu yang harus ditanyakan sebelum kita berpisah? Ya, ini juga udah waktunya ya, udah 1 jam. Thank you Bapak Ibu, kalau gitu kita berpisah, terus kita ketemu lagi di ruang debat ya, debar yang lawan pendekar. Dan minggu lalu sih kita nggak setuju nih siapa yang servis, tapi saya kasih buat debar aja nih, buat servis. Debar setuju? Boleh Pak. Oke, kita tunggu servisnya nanti malam kalau gitu.